Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari data UMKM dulu. Ini data terbaru ya 2019. Karena yang 2022 belum terlist ya. Di mana UMKM secara data di Indonesia itu menempati 60,46 juta. Jadi hampir seperempatnya penduduk kita yang sudah 200 lebih. Itu pertama. Yang kedua, ternyata UMKM ini, pelaku UMKM tahun 2019 itu menyumbang 60% pendapatan domestik bruto, sekitar 8,57 triliun. Makanya ada yang mengatakan negara kuat itu karena UMKM-nya yang banyak. Ya. Ilustrasinya seperti sapu lidi. Kalau satu dua yang patah dia masih tegak, ya karena banyak kecil-kecil itu. Satu dua lidi patah dia masih tegak. Tapi kalau berbentuk pohon yang besar, perusahaan yang besar sekali patah ya langsung tumbang. Ya, dan secara persentase ya UMKM berkontribusi 14% pada total ekspor nasional. Jadi masih sangat kecil. Targetnya 2019 itu mestinya 20% targetnya. Jadi masih kita tidak mencapai target. UMKM berkontribusi menyerap tenaga kerja hampir 97% atau 116 juta jiwa. Jadi dari penduduk kita ya kurang lebih 45 sampai 50%. Ini yang perlu saudara-saudara pahami dulu, bahwa kontribusi UMKM itu tidak kecil, sangat besar. Ya. Pada kesempatan kali ini di ruangan ini kita juga bisa menyaksikan, ya, apakah di kanan kiri kita ini adalah pelaku UMKM, ya, mulai dari Solaria, KFC, ya, terus produk adik-adik mahasiswa, Bloomer, ya, Banana Loomer, ataupun yang lain ya yang belum ada flyer duduknya ya. Ini kita akan bedah apakah ini masih kategori UMKM, termasuk nasi goreng. Ya, nasi goreng 69 kalau nggak salah. Ya itu masih, apakah itu termasuk UMKM atau tidak. Nah, dasar hukum terkait UMKM itu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Ya, di mana ciri-ciri UMKM, manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, jumlah karyawannya masih terbatas. Ya. Terus UMKM sebenarnya memiliki asas, ya, kebersamaan, demokratis, kemandirian, keseimbangan untuk maju dan berkelanjutan, efisiensi dalam hal keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Jadi dia harapan negara kita, kalau UMKM bisa tumbuh, tidak usah sampai 20%, ya 15% saja, maka bisa dikatakan negara kita ini akan kuat secara ekonomi. Insya Allah krisis moneter di tahun 98 tidak akan terjadi kalau UMKM kita kuat. Nah, kita data terakhir UMKM kita ya baru 5,7%. Ya, data terakhir yang saya tahu masuk ke 2022 sudah ada kenaikan 7,2%. Tetapi kita masih kalah dengan Singapura. Singapura sudah 12% lebih UMKM-nya. Ya, di negara Asia Tenggara UMKM tertinggi masih Singapura. Kita insya Allah masih di posisi kelima. Setelah Thailand, Filipina, ya, dan Brunei baru kita. Ya, ini tantangan. Secara jumlah memang kita banyak karena penduduk kita banyak sekali. Penduduk Singapura itu dengan penduduk Madura lebih banyak penduduk Madura. Ya, secara jumlah. Tapi ini kan kita mainnya persentase. Next. Nah, ini peran UMKM. Ya, untuk penyangga perekonomian. Karena semakin banyak jumlah pengusaha, maka modal yang beredar dan kestabilan keuangan negara itu bisa terjamin.
Ya. Artinya tidak berpusat pada satu perusahaan atau tidak berpusat pada mereka-mereka yang memiliki modal korporasi. Ini yang harus dipahami ya. Terus peningkatan produk domestik bruto jelas. Ya. Semakin meratanya UMKM di daerah, maka uang beredar itu kalau di pelajaran ekonomi mikro dan makro itu tidak ada di satu tempat saja. Ya, tidak berputar-putar di satu tempat. Makanya pemerataan dan keadilan ekonomi akan tercapai kalau peredaran uang di satu tempat itu merata. Tidak hanya ada di perkotaan tapi juga ada di desa. Makanya salah satu analisis beberapa pakar penelitian ekonomi mengatakan kenapa di saat Lebaran ya Idul Fitri dan Idul Adha itu pemerataan ekonomi terasa. Ya karena banyak orang kota ke daerah. Sehingga dia membelanjakan uangnya di daerah-daerah. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka negara kita ini akan maju di mana-mana. Pemerataan keadilan akan terjadi. Ya. Kemarin kalau kita menyaksikan ILC terbaru ya di YouTube malam Sabtu kalau nggak salah yang minggu kemarin, salah satunya indikator negara maju itu kalau terjadi pemerataan ekonomi. Kesenjangan kita ini hampir 5-7% perekonomian di daerah, kota kabupaten, provinsi dengan kota. Dan kita semua unsur perekonomian kita berpusat di Pulau Jawa. Ini yang akhirnya sangat memberatkan kita untuk menjadi negara maju. Karena pemerataannya sangat senjang sekali. Termasuk jumlah penduduk. Hampir 42% penduduk ada di Pulau Jawa. Terus penyumbang devisa jelas, termasuk pendapatan pajak. Ya, karena UMKM sekarang dulu tahun 2020 ke bawah, 2020, 2019, 2018 UMKM belum bayar pajak. Sekarang UMKM sudah wajib bayar pajak. Ya, itu termasuk juga sumber pendapatan pajak negara. Termasuk juga penyerapan tenaga kerja. Harapannya peran UMKM ini bukan hanya sebatas objek yang bisa sekedar menghasilkan produk, tapi dia supplier bagi beberapa perusahaan besar. Kan UMKM sekarang sudah banyak yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar penyedia, ya, penyedia dasar beberapa perusahaan besar. Cuma masalahnya deteksi tentang UMKM ini kita masih minim. Ya, next. Ini data UMKM di Sidoarjo. Ya, data BPS tahun 2021. Ya, ada 171.701 sekian unit. Ya, usaha besarnya ada 16.000, usaha kecil dan menengahnya 154. Usaha mikronya 154.000. Jadi lebih banyak masih di usaha mikro. Next. Inilah, ini yang terbaru. Ya, yang terbaru ya berdasarkan modal usaha dan omset per tahun. Startup itu sekarang sudah modal usahanya 5 juta sampai 50 juta. Omsetnya 10 juta sampai 100 juta itu kategori startup. Kalau mikro, jadi kalau adik-adik ini ya, adik-adik mahasiswa yang sekarang pameran, mungkin masih kategori startup. Ya. Yang usaha mikro terbaru lebih dari 50 juta sampai 1 M. Dulu ini yang 1 M usaha kecil. Sekarang sudah masuk kategori usaha mikro. Omset per tahun mikro 100 juta sampai 2 M. Ya. Usaha kecil 1 M sampai 5 M. Ya, omsetnya 2 M sampai 15 M. Usaha menengah 5 M sampai 10 M, sedangkan omset per tahunnya 15 M sampai 50 M, dan usaha besar kategorinya adalah di atas 50 M. Jadi adik-adik, saudara semua bisa paham sekarang. Untuk bisa masuk ke kalangan startup harus tersedia modal berapa, omset per tahunnya berapa. Next. Ini data UMKM secara nasional
Ya, Jawa Timur menempati kedua setelah Jawa Tengah. Jadi UMKM lebih banyak berpusat di Jawa Tengah. Next. Kita akan bicara tentang legal aspek. Apa sih legal aspek? Ya. Legal aspek itu tindakan yang bisa menganalisa termasuk menjelaskan segala bentuk kegiatan bisnis kita yang ditopang oleh hukum. Opinion legal. Ya. Jadi kalau kita mau legal aspek, berarti kita harus punya pondasi kekuatan hukum yang dilindungi oleh negara. Makanya legal aspek itu perlu legalisasi. Saya tidak tahu ini adik-adik yang pameran di sini apakah sudah terlegalisasi. Nah, next. Udah kelihatan ya. Ada beberapa hal yang harus terlegalisasi. Pertama adalah branding, produk dan jenis usaha. Ya, branding itu mulai dari merek. Coba ini saya kasih contoh. Ini branding. Wah, diikat. Ini brand. Kira-kira kalau kita lihat di sini, ya, adik-adik kalau lihat di sini, yang menyolok apanya? Ya, mulai dari bloomer, banana loomer, terus hasil produknya, ya, harganya, ya ini adalah branding. Ini semua adalah branding. Minta tolong dipegangin, Mas. Ini branding. Makanya branding di situ terdiri dari merek. Ada mereknya, ada logonya. Nah, ini logo, ya, logo. Terus ada tagline. Nah, ini tagline-nya belum ada. Oh, ada. Nikmati lumernya dan rasakan enaknya. Ini tagline. Ya. Apa bedanya logo dengan tagline? Kalau logo ini biasanya selalu untuk ya menjadi ciri khas berbeda dari orang lain, dan biasanya kalau kita mau gampang, logo itu stempel. Yang dibuat stempel itu logo. Ya, kalau bloomer banana ini adalah lebih ke brandnya. Kalau nikmati lumernya dan rasakan enaknya, ya ini lebih ke tagline-nya. Terus selanjutnya apa kemasannya? Nah, kemasannya ini kita nggak usah lihat di situ. Kemasannya seperti ini, pakai kotak. Ini kemasan. Cuma lebih bagus lagi kalau kemasan kita lihat langsung contohnya. Ya, ini bagus. Cuma sertifikat halalnya ada nggak ini? PRT-nya ada nggak? Nah, ini belum komplit. Tapi ya ini sudah bagus. Ya, ini boleh dikata ya kemasan. Nah, terus tulisan itu harus seni, ya, harus beda-beda warna supaya mudah pandangan orang itu tertarik melihat berwarna-warna. Kalau warnanya hitam semua kita nggak tertarik, ya. Terus nah ini PRT-nya belum ada. Ya, PRT itu kalau kita masih 0,5% kandungan kimianya itu pakai PRT. Tapi kalau lebih dari 0,5% kita sudah harus BPOM. Ya, ada sertifikat halal dan keunikan atau kreativitas. Nah, keunikan kreativitas itu harus muncul. Kan banyak, ya, banyak produk yang seperti ini. Nah, uniknya apa? Kalau kayak ini tadi saya merasakan unik. Ini unik. Ya. Ini unik, produknya unik. Tadi saya sudah bukan. Yang saya makan tadi mana ya? Ya, habis. Nah, ini unik. Ya. Satu tempat ada dua untuk makanan ringan. Nasi kategori makanan ringan. Nah, itu namanya keunikan. Ini baru branding namanya. Baru nanti kita masuk produk, ya. Produknya ya secara aneka ragam produk harus berbeda dengan produk-produk yang sejenis.
ya. Terus jenis produk, komposisi bahan-bahan, kemasan, bahan baku produk, komposisi kandungan gizi harus dilacak melalui PIRT. Asal produk, ya apakah ini niru atau asli. Terus proses produk, bagaimana memproduksi serta keunikan produk. Itu produk. Kalau jenis usaha tinggal milih apakah pribadi, kategori startup, apakah usaha kecil mikro atau IKM, apakah pakai OD, CV, PT, korporasi, apakah ini musiman atau permanen, lokal distribusi, ini semuanya harus lengkap. Itulah yang namanya legal aspek yang harus dihukumkan, ya, yang harus tapi sekarang sudah mudah. Next, legal aspek itu, ini yang di atas tidak kelihatan ya, tidak kebaca ya. Ini syarat produk ekspor ya. Pertama harus punya legal aspek. Kedua harus sudah masuk ke digital marketing. Terus memiliki laporan keuangan yang jelas. Terus NPWP sama rekening koran. Usaha apapun kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak bisa ekspor. Karena pembayaran dari luar negeri itu pakai rekening koran. Ya. Itu kaitan dengan pajak. Dan NPWP harus punya kaitan dengan pajak. Pasti itu di bea cukai ditanya itu NPWP-nya. Laporan keuangan itu connecting dengan RK, dengan rekening koran. Ya, karena tidak ada lagi manipulasi. Ya. Loh, terus gimana Pak bayar pajaknya Pak? Ya, masih bisa sebenarnya ya. Ada apapun masih bisa dibuat. Next. Nah, ini digital marketing ya. Banyak yang harus kita masuk ke digital marketing. Legal aspek sudah ya tadi ya. Kita masuk ke digital marketing, apapun bisa digitalisasi sekarang. Next. Ya. Facebook itu sarana yang paling mudah untuk kita main promo produk kita. Ya, lewat jaringan Facebook ya. Itu sudah hampir, kalau saya di sekitar Sidoarjo, hampir boleh dikatakan 40-50% UMKM kita sudah main di Facebook. Next. Pertama, Google Business ya, atau lanjut ke Google Ads. Kalau adik-adik mau pakai Google Ads cari uang, itu bisa dengan Google Ads. Tapi maksudnya di Google Business dulu. Setelah Google Business dilihat minimal 5.000 orang dalam setiap bulan, baru adik-adik di email sama Google untuk melengkapi persyaratan, sehingga kalau adik-adik nampilkan apapun di Google Business itu bisa dapat uang. Ya, minimal setiap bulan ditonton 5.000. Kalau kurang ya kesempatan untuk dapat uang berkurang juga. Next. Ini apa ya judulnya ya? Apa Mas judulnya Mas? Hah? Hah? Ya, WA Business. Ya. 2021 kita belum mengenal WA Business. Tapi 2022 kita sudah mengenal WA Business. Ya. 2003 semua HP sekarang sudah WA Business. Banyak kok diantara adik-adik yang WA-nya WA Business. Ya. Terus selanjutnya next. Email. Ya. Terus kalau email sudah ya. Terus Instagram. Ya. Terus apa ini? Website ini harus buat. Kalau enggak beli. Sekarang harga website yang termurah ada 500 kok. Bikin website usaha. Ya. Mbak, ini yang produk-produk ini belum punya website ya. Nah, ini belum layak ekspor ini. Lanjut. TikTok. Nah, aplikasi jejaring sosial lewat platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik. Itu TikTok. Lanjut. Nah, ini apa tadi ini?
Ya, ini Social Media Marketing Corporation. Ya, gabung dengan Shopee, ya GrabFood, Traveloka, ya COD. Nah, ini kalau UMKM yang saya tahu sudah banyak yang melakukan ini. Next. Oke, saya kira itu. Monggo nanti tanya jawab di Taksu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revalina Bilkisa Putri dari Prodi Akuntansi. Pertanyaan saya, apakah legal aspek itu harus didapatkan oleh pelaku usaha UMKM pada waktu awal memulai usaha UMKM atau pada saat usaha sudah mulai berjalan? Terima kasih. Kalau dari kaca pemerintah, dari kacamata pemerintah, izin dulu diurus, baru berusaha. Tapi dari kacamata pelaku UMKM, ya, sing penting jalan dulu, punya sasaran market yang jelas, sudah punya pelanggan tetap, baru izin usaha diurus belakangan. Kalau tanya ke saya, usaha jalan dulu. Usaha jalan, karena usaha jalan itu ada 3. Pertama, apakah usaha kita akan langgeng? Tahu-tahu nggak langgeng, izin usahanya dirubah lagi. Pertama. Yang kedua, apakah usaha itu memang orientasinya adalah untuk ekspor atau untuk kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Misalnya kayak kita naruh produk kita ke minimarket atau ke Transmart sini, itu emang harus ada legal yang jelas. Kalau nggak ada, biasanya mereka bukan menolak, tapi suruh lengkapi. Terus yang ketiga, misalnya membutuhkan modal untuk memperbesar usaha atau mengembangkan usaha. Itu kan butuh pinjem bank. Nggak mungkin pinjem ke koperasi tetelan atau koperasi mingguan. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan legalitas itu perlu dan tidak. Banyak kok, ya. Nggak usah jauh-jauh. Ini adik-adik kita sudah usahanya, packingnya bagus, tetapi belum punya NIB, belum punya PIRT, ya, belum punya sertifikat halal. Nah, yang seperti ini boleh, saya sangat membolehkan. Buka usaha dulu, usahanya jalan, sudah punya market, punya pelanggan, baru nanti izin usahanya diurus belakangan. Nah, kalau untuk yang startup itu memang nggak perlu izin usaha juga nggak apa-apa kalau startup. Tapi kalau sudah masuk ke mikro, minimal punya OSS RBA atau nomor induk berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, saya dari akuntansi angkatan 2022A. Izin bertanya, tadi Pak Hairi sedikit menyinggung tentang digital marketing. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada era COVID kemarin, pelaku pengusaha itu dituntut mau tidak mau mereka tuh harus berkecimpung di dunia sosial media. Nah, sedangkan permasalahan yang selama ini dialami oleh beberapa pengusaha perintis ini adalah ketika mereka itu mencoba survive di dunia sosmed, mencoba untuk menjual barang-barang mereka, tapi mereka ini kalah saing atau kalah pamor dengan beberapa brand-brand yang sudah terkenal. Padahal si perintis ini tuh sudah yakin bahwasanya brand dia ini bagus, brand dia ini kualitasnya juga oke gitu. Tapi
selalu kalah saing dengan brand-brand terkenal. Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan yang sampai saat ini tuh mungkin belum tuntas. Mungkin Bapak punya tips terkait itu agar kita tuh bisa sedikit mengimbangi brand-brand yang sudah pamor gitu. Sekian pertanyaan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang permasalahan klasik. Setiap saya ngisi materi di Dinas Perindustrian, UMKM, selalu pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul. Mulai dari tahun 2021, 22, 23 kemarin. Tipnya apa? Ya re-up. Ya. Reproduksi, perbaiki produksi, sama up produksi. Perbaiki sama tingkatkan. Apa yang diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan? Produk. Makanya tadi kita bahas kemarin waktu saya mau ngasih judul tentang berbasis ekspor, ya kaitannya itu. Karena kalau produk ekspor, standarnya itu sudah standar di atas nasional. Ini harus terpenuhi. Kalau ini tidak terpenuhi, maka untuk bersaing di online shop atau di digital market, kita akan kalah dengan brand-brand yang sudah terkenal. Ya. Tetapi saya punya binaan di daerah Jimbaran Wetan, namanya Rizke. Mbak Rizke ini kena PHK gara-gara COVID. Sama suaminya. Dia itu punya usaha brownies. Browniesnya untuk laku di desanya saja berat. Sekarang sudah dengan GoFood, ya GrabFood, ada 5 dia. Ya, itu omsetnya yang dulu susah, sekarang omsetnya 1 bulan itu sudah mencapai 50 juta. Omset ya, bukan profit. Dulu dia kerja dengan suami istri, dengan suaminya berat. Sekarang dia sudah punya karyawan 5 di Jimbaran Wetan. Makanya saya kemarin di Prodi Akuntansi kepingin mahasiswa itu punya binaan, punya desa binaan. Maunya saya arahkan ke Jimbaran Wetan. Di Jimbaran Wetan itu ada produk kue, ada ternak lele, ada ada budidaya hortikultura. Ya. Dulunya sebelum saya masuk ke situ, mereka melakukan usaha itu orang per orang. Sekarang sudah terbentuk kelompok. Jadi kalau saya ada mahasiswa yang kepingin, Pak, gimana sih Pak caranya mengelola usaha dari nol, dari rugi, dari nggak jalan sampai punya karyawan dan omset di atas 20 juta per bulan. Kalau saya jelaskan itu secara teori nggak mudeng-mudeng. Lebih baik diajak, diantar ke situ, wis tanya di situ kayak apa. Maunya saya begitu. Termasuk yang ternak lele, ya, ternak lele di Suko sama Jimbaran. Itu sudah dulu masarkan lele susah. Sekarang dia didatangi restoran, didatangi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima itu tiap hari itu paling tidak 10 sampai 20 kilo. Restoran setiap 3-4 hari itu rata-rata 1 kuintal. Dulu yang begitu susah mencari market, sekarang market datang sendiri. Tapi ini proses. Ya. Tidak ada proses itu membohongi hasil. Makanya seperti pertanyaan tadi, tip-tipnya apa saja? Tipnya nggak ada tip yang spesifik atau yang katakanlah tip yang moderat. Tipnya biasa saja, ini aja dilengkapi. Brandingnya, produknya, jenis usahanya. Insya Allah kayak
Karena nanti kalau di PYRT Anda kan nyuguhkan produk. Produk itu di PYRT, standar PYRT itu standar nasional. Produk Anda dikemas seperti apa? Sesuai dengan kesehatan apa enggak? Produk Anda harganya berapa? Sesuai enggak dengan daya jangkau market? Produk Anda spesifikasinya apa? Keunggulannya apa? Kira-kira produk ini bisa laku enggak di luar daerah? Atau di minimarket atau di mall? Jadi dengan Anda mengurus ini, otomatis standarisasi produk Anda adalah standar nasional. Ini bisa masuk ini sebenarnya. Ya. Ini bisa masuk. Cuma masalahnya ini kan tidak ada spesifikasinya. Tidak ada PYRT-nya, tidak ada sertifikat halal. Sehingga produk yang begini kalau dijajakan di mall ini belum layak market. Ini sudah perbaiki. Termasuk packingnya ini. Packingnya kan bisa dicopot. Ini mestinya pakai apa namanya lem, ya. Dan ada masa expirednya. Yang masuk minimarket itu expirednya 2 minggu. Paling cepat, ya. Ada yang setahun. Nah berarti kan pakai apa? Pakai kimia toh, pengawet kimia. Tapi kalau pengawet kimia 0,5% itu masih bisa ditolerir. Jadi kalau adik-adik punya usaha ngurus brand, legalitasnya jelas, ya. Terus produknya jelas, termasuk izin usahanya jelas, otomatis akan tergerek sesuai standar nasional produknya. Kalau ini masih standar rumahan, ya, belum bisa masuk ke pasar market. Jadi masih banyak ini. Ini harus berjuang keras untuk bersaing ke produk domestik dulu, ya, yang bisa dikirim ke daerah-daerah lain. Ke Kalimantan misalnya, ini berat kalau dikirim ke Kalimantan ini. Harga harus, jangan-jangan ini mahal misalnya, karena banyak produk lain yang lebih murah, lebih bagus. Hati-hati. Saya tadi bikin absensi, mau membagi klaster untuk UMKM. Ya, kalau untuk adik-adik mahasiswa, tadi sebagian ngisi, sebagian belum ngisi. Klaster ini ya untuk mengetahui pelatihan apa yang dibutuhkan. Kita rencananya mau buat pelatihan di Fakultas Ekonomi Berkelanjutan. Contoh, pelatihan bikin branding, pelatihan bikin packaging, packing, pelatihan ngurus sertifikat halal, pelatihan bagaimana ngurus PYRT. Macam-macam pelatihannya kita akan bagi klaster. Kita akan kerjasama dengan UMKM Koperasi Sidoarjo. Di saat Dinas UMKM Koperasi Sidoarjo mengadakan pelatihan A, kita akan kirim Anda yang butuh pelatihan A. Dinas Perindustrian ngisi ada pelatihan PYRT, kita akan kirim yang butuh PYRT, dan itu gratis. Itu maksudnya. Karena acara hari ini, talkshow ini nggak bisa memberikan solusi yang sesuai keinginan kita, nggak bisa tuntas. Talkshow ini kan lebih kepada bagaimana kita memiliki wawasan, yang wawasan itu menambah dan memperkuat, ya, keyakinan kita dalam berusaha. Tinggal kekurangannya Anda harus ikut workshop, ya, kekurangannya harus ikut pelatihan-pelatihan jangka panjang.